Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahma Sasriani dari Fakultas Pertanian Universitas Lampung dari Prodi Teknologi Hasil Pertanian dengan NPM 20140501015. Pada video kali ini saya akan melakukan praktikum tentang pembuatan larutan dari bahan cair. Latar belakangnya ialah natrium klorida atau garam natrium dari asam hidrolak adalah bubuk atau kristal zat tak berwarna, tidak berbau dengan rasa asin. Rumus kimianya ialah NaCl. Sifat kimia dari garam natrium, NaCl adalah garam yang terbentuk sebagai hasil dari interaksi asam dan basa. Garam adalah senyawa ionik yang terdiri dari ion negatif sehingga membentuk senyawa netral. Larutan garam dalam air merupakan larutan elektrolit. Bahan pokok yang kedua adalah asam cuka atau asam asteonat. Adalah asam organik yang dikenal sebagai pemberi rasa asam pada makanan atau minuman. Asam cuka mempunyai rumus kimia CH3COOH. Asam cuka memiliki rasa asam dan bau yang menyengat. Asam asetat memiliki fungsi seperti yang pertama, sebagai pereaksi kimia, yang kedua, produksi polimer, yang ketiga, sebagai pelunak air, dan yang keempat, minuman fungsional. Pada setiap melakukan praktikum, tentunya kita akan memerlukan alat dan bahan. Alat dan bahan yang akan digunakan ialah cawan, kemudian ada timbangan, setelah itu ada sendok dan batang pengaduk. Kemudian ada beker glass. Di sini saya memiliki beker glass ukuran 500 ml. Setelah itu ada botol rajan yang berfungsi untuk meletakkan atau menyimpan larutan yang akan kita buat. Kemudian yang terakhir adalah pipet tetes. Alat dan bahan serta bahannya ialah pewarna secukupnya, larutan murni asam cuka dengan konsentrasi 25%. Setelah itu ada garam yang akan kita buat larutan murninya. Dan yang terakhir saya memiliki air. Prosedur kerja yang pertama ialah menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan, kemudian mencuci bersih peralatan yang akan digunakan dan mengeringkannya. Sebelum melakukan pengenceran, kita harus melancari gram NaCl yang akan digunakan untuk membuat larutan murninya. Maka, setelah melakukan perhitungan, didapatkan 5 molar dengan volume 300 ml air, menghabiskan gram NaCl sebanyak 88 gram. Di sini, saya telah menimbang NaCl sebanyak 88 gram dan akan kita masukkan ke dalam beker glass. Masa NaCl ini akan kita tambahkan pelarut, yaitu air, sampai volumenya 300 ml. Kemudian kita melakukan pengadukan. Kita aduk hingga gram NaCl terlarut homogen dengan air sebagai pelarutnya. Setelah kita dapatkan larutan murni NaCl dengan konsentrasi 5 molar dengan volume 300 ml yang akan kita beri pewarna. Di sini saya akan memberikan pewarna sebanyak 1 tetes. Dua nggak apa-apa. Kemudian kita aduk hingga pewarna tersebut menyatu dengan pelarutnya. Selanjutnya, pada percobaan pertama kita akan melakukan pengenceran dengan menggunakan larutan murni NaCl 5 molar menjadi larutan NaCl 1 molar dengan volume sebanyak 250 ml. Volume awalnya kita menggunakan 50 ml. Setelah dilakukannya perhitungan dengan rumus V1 dikali M1 sama dengan V2 dikali M2. Volume awal telah kita hitung sebanyak 50 ml. Kemudian ditambahkan pelarut air hingga volumenya menjadi 250 ml.
Jadi kita tambah berapa tuh? 50 ml, berarti kita tambah 200 ml. Pengenceran NaCl dengan konsentrasi 1 molar. Kemudian kita masukkan ke dalam botol reagent supaya nanti bisa kita bandingkan perbedaan warna larutan NaCl murni 5 molar dengan larutan NaCl 1 molar yang telah dilakukan pengenceran. Dan pada percobaan yang kedua kita akan mengencerkan larutan NaCl murni 5 molar menjadi dengan konsentrasi 2 molar. Setelah melakukan perhitungan, didapatkan volume awalnya sebanyak 100 ml dan akan kita tambahkan air hingga volume ini menjadi 250 ml. Jadi kita tambahkan sebanyak 150. Kemudian kita aduk. Dan kita melakukan tindakan yang sama, yaitu dimasukkan ke dalam botol reagent. Botol reagent ini nanti akan kita beri label supaya bisa membedakan yang mana yang 1 molar, yang mana yang 2 molar. Setelah dilakukannya perhitungan untuk mencari kemudian pada percobaan ketiga kita menggunakan CH3COOH sebagai bahan utamanya. Jadi kita menambahkan 78 ml CH3COOH ke dalam beker gelas. Setelah itu kita tambahkan pewarna sebanyak 1 tetes. Kemudian larutan ini akan kita encerkan. Setelah melakukan perhitungan dengan menggunakan rumus V1 dikali M1 sama dengan V2 dikali M2, maka didapatkan volume akhir yang harus kita buat 171 ml. Akan kita bulatkan menjadi 175. 75 berarti 150. Saya akan membuatkannya menjadi 170 saja kayaknya. Setelah didapatkan pengenceran CH3COOH dengan konsentrasi 3 molar, kita akan masukkan ke dalam botol reagent. Karena larutan CH3COOH dengan konsentrasi 25% habis, saya akan membuat ulang supaya kita dapat melakukan perbedaannya. Dapat menganalisa perbedaannya. Akan saya sama masukkannya sebanyak 78%. Dan menambahkan pewarna sebanyak 1 tetes. Kemudian saya melakukan pengadukan dengan menggunakan batang pengaduk. Saya tidak akan memasukkannya ke botol reagent. Di sini saya akan memasukkannya ke dalam gelas. Pada percobaan yang pertama, saya membuat larutan NaCl 1 molar dengan volume 250 ml. Kemudian, pada percobaan kedua saya membuat larutan NaCl 2 molar dengan volume 250 ml. Dan di sini ada larutan murni NaCl dengan konsentrasi 5 molar. Bisa kita lihat perbedaannya.
Mungkin di kamera tidak terlalu terlihat, tetapi kalau aslinya bisa kita bedakan. Larutan 1 molar warnanya lebih bening dibandingkan 2 molar. Dan 2 molar lebih bening dibandingkan larutan 5 molar, larutan murninya. Tuh. Ini dapat dikatakan, jadi semakin kecil larutan akan semakin bening warnanya. Semakin besar konsentrasi larutan, semakin pekat pula warna yang akan dihasilkan. Kemudian pada percobaan ketiga saya menggunakan H3COH dengan mengencerkannya menjadi 3 molar dengan volume 170 mili. Dan ini ada CH3COH dengan volume 78 mili. Di sini juga kita mengalami perbedaan warna. CH3COH 25%, dia memiliki warna yang lebih pekat, lebih kuning dibandingkan CH3COH 3 molar. Larutan NaCl murni dengan konsentrasi 5 molar dengan volume sebanyak 300 mili. Telah diketahui volumenya 300 mili, konsentrasinya 5 molar dan MR NaCl-nya yaitu 58 gram per mol. Yang ditanya ialah massa NaCl. Rumusnya adalah molaritas sama dengan massa zat terlarut dibagi MR zat terlarut dikali 1000 dibagi volume larutan dalam mili. Jadi kita masukkan angkanya, molaritasnya 5 sama dengan X. Karena belum diketahui yang ditanya, jadi kita tulis X dibagi MR-nya 60 dikali 1000, volumenya 300. Jadi 5 sama dengan 1000X dibagi 17.400. Jadi ini kita kali silang, 5 dikali 17.400 jadi 87 berapa ya, 87.000 sama dengan X dibagi 1000. Mulai dicoret, jadi X sama dengan 87. Jadi untuk membuat larutan dengan konsentrasi 5 molar, volume 300 ml, kita membutuhkan 87 gram NaCl. Selanjutnya kita masuk ke dalam percobaan. Percobaan yang pertama, kita disuruh membuat larutan pengenceran NaCl 5 molar tadi menjadi 1 molar. Yang telah diketahui molar awalnya 5 molar, volume yang harus kita buat 250 mili. Molaritas akhirnya 1 molar. Selanjutnya pada percobaan pertama kita akan mencari 1 molar NaCl dalam 250 mili. Jadi berapa sih volume awalnya yang kita butuhkan? Kita menggunakan rumus perhitungan V1 dikali M1 sama dengan V2 dikali M2. V1 ini sebagai volume awal, V2 ini sebagai volume akhir, molaritas awal dan molaritas akhir. Jadi V1 sama dengan V2 dikali M2 dibagi molaritas pertama. Volume satunya sama dengan volume 2 kita masukin 250 dikali molaritas 2 nya 1 molar dibagi 5. Coret 50 mili. Jadi untuk melakukan pengenceran 1 molar dengan volume 250 mili, larutan murni NaCl dengan 5 molar, kita menggunakan 50 mili air larutan murni NaCl tersebut. Kemudian kita tambahkan airnya sehingga volume menjadi 250 mili. Kedua, kita tetap melakukan pengenceran pada senyawa NaCl. Hanya bedanya pada molaritas yang kita cari 2 molar, kalau tadi 1 molar. Jadi masih menggunakan rumus yang sama, kita masukkan
F2-nya 250 dikali 2 molar dibagi 5 molar. Jadi kita membutuhkan 100 ml untuk membuat larutan 2 molar dengan volume 250 ml. Selanjutnya pada percobaan ketiga kita akan mencari pengenceran dari CH3COH. Yang pertama kita harus mencari massa gram per larut. Telah diketahui molaritas pertama 25%, volume akhirnya 250, molaritas air atau yang dicari yaitu 3 molar, MrCH3COH 60, massa jenis CH3COH 1,05. Yang ditanya volume awal. Sebelumnya kita mencari massa zat terlarut dulu. Jadi persen dikali 10 dikali massa jenis dibagi MR. Jadi 25% dikali 10 dikali 1,05 dibagi MR-nya 60. Jadi didapatkan 4,375. Kemudian kita akan mencari gram zat terlarutnya. Molaritasnya 4,375. Di sini kita lambangkan X, kemudian ini 60 dikali 1000, volumenya 300. Maka langsung aja kita selesaikan, jadi X sama dengan 78,75 gram. Gram zat terlarut yang kita butuhkan. Selanjutnya kita akan mencari pengenceran dengan menggunakan rumus V1 dikali M1 sama dengan V2 dikali M2. Volume pertamanya yang kita cari, kemudian volume keduanya 250 ml, M2 nya 3 molar dibagi M1 nya 25, M1 nya jadinya 4,375. Kenapa kita nggak tulis 25%? Karena kita tadi udah mencari molarnya terlebih dahulu. Didapatkan segini, kita masukkan ke dalam rumus. Jadi volume satunya sama dengan 171,42 ml. Untuk mendapatkan volume yang akan kita tambahkan dalam larutan murni CH3COH menggunakan volume sebanyak 171,42 ml. Pada praktikum kali ini saya telah dapat melakukan pengenceran dengan menggunakan bahan cair dengan prosedur kerja yang telah ditetapkan. Didapatkan 1 molar NaCl dengan volume 250 ml. Yang kedua, 2 molar NaCl dengan volume 250 ml. Dan yang terakhir, 3 molar CH3COH dengan volume 170 ml. Demikian praktikum yang dapat saya sampaikan, yang dapat saya jelaskan. Demikianlah praktikum yang telah saya lakukan. Jika ada kekurangannya, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.